ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita seluruhnya untuk bertemu, berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan saudara satu iman, bertemu dengan saudara satu agama. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar dari nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Salah seorang ulama as-salaf, Al-Imam Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma baqiya min laddatid dunya illa thalath. Tidak ada lagi yang tersisa dari kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, kecuali tiga. Kata beliau, beliau merasakan bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang terasa nikmat, tidak ada lagi yang terasa lezat, kecuali tiga perkara. Yang pertama, kata beliau, qiyamul lail, solat malam. Terasa nikmat bagi beliau melaksanakan solat malam di dunia ini. Yang kedua, liqaul ikhwan, bertemu, berjumpa, berkumpul bersama dengan saudara sesama muslim, liqaul ikhwan. Kemudian yang ketiga, wassalatu fi jama'atin, dan solat berjamaah, solat bersama dengan saudara satu iman, solat beribadah, solat bersama dengan saudara satu agama, berkumpul dengan saudara
melaksanakan sebuah ibadah yang mulia. Ini kata beliau, tidak ada lagi yang tersisa dari kelezatan-kelezatan dunia kecuali 3 ini. Salat malam, salat berjamaah, dan liqa, bertemu dengan saudara satu iman. Itu nikmat besar dari nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Dan wallah, ketika kita bertemu dengan saudara satu iman, maka jamaah sekalian, kesedihan, gundah gulana, berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan, kalau kita sudah bertemu dengan saudara satu iman, biasanya akan hilang seluruhnya atau berkurang. Hilang atau berkurang kesulitan-kesulitan yang kita rasakan di dunia ini. Oleh karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Kata Umar ibn al-Khattab, bertemu dengan saudara sesama muslim itu bisa menghilangkan berbagai kesedihan-kesedihan yang kita rasakan di dunia ini. Dan itu terasa jamaah sekalian. Ketika kita tertimpa kesedihan, kemudian bertemu dengan saudara, maka kesedihan itu akan berganti dengan senyuman. Terasa itu. Iya. Apalagi kalau kita bertemu dengan saudara satu iman, kemudian mereka adalah orang-orang soleh. Subhanallah. Mereka adalah ahli ibadah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh nikmat berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, menceritakan bagaimana keadaan hidupnya saat itu, apa yang menimpa beliau, dan bagaimana solusi ketika beliau tertimpa masalah tersebut. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kunna, kami, yaitu murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab Al-Imam Ibnul Qayyim itu salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kunna, kami, murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza ishtadda binal khawf, ketika ditimpa di dunia ini ketakutan yang luar biasa, ketika kami tertimpa ketakutan, gundah gulana, kecemasan yang luar biasa, wasa'at minnad dhulul, dan ketika kami telah muncul dari kami prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mulai muncul sangkaan-sangkaan buruk, prasangka-prasangka buruk, apakah kepada Allah atau kepada sesama kaum muslimin. Wadaqat binal ard, dan kami murid-murid Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika kami tertimpa kesempitan, kami tertimpa kesulitan, maka apa yang kami lakukan? Beliau mengatakan, atainah, maka kami mendatangi beliau, mendatangi guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu yang terjadi jamaah sekalian. Kata Ibnu Qayyim, kalau kami tertimpa kecemasan, tertimpa kekhawatiran, ketakutan, sudah mulai timbul buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sudah terasa sempit hidup ini, terasa susah hidup di dunia ini, maka bagaimana solusinya? Lihat solusinya, ulama mencari solusi yang luar biasa. Kata Imam Ibnul Qayyim, atainah, maka kami mendatangi beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika kami mendatangi beliau, apa yang terjadi? Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhabu dhalika kullu. Maka
Tidak ada yang kami dapatkan kecuali tatkala kami sudah melihat wajahnya guru kami. Bayangkan, ketika kami sudah melihat wajahnya guru kami, wajah orang soleh, wajah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasma'u kalamah, apalagi ditambah lagi ketika kami sudah mendengarkan kalam-kalamnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya, mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang keluar dari mulutnya, didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kami dapatkan kecuali apa? Seluruh masalah hidup yang kami dapatkan hilang. Hilang seluruh masalah-masalah yang kami dapatkan tadi, kecemasan, gundah gulana, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kesempitan hidup, fayadhhabu dzalika kulluh, maka tiba-tiba hilanglah seluruhnya. Wa yanqalibu, dan berganti. Hilang seluruhnya, kemudian berganti. Berganti apa? Wa yanqalibu insyiraha, dan berganti dengan lapang dada. Terasa lapanglah dada kami, terasa sejuklah hati kami dengan melihat beliau dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Lapang dada kami. Kemudian wa quwwatan, bergantilah dengan kekuatan. Yang tadinya kami merasakan lemah iman, kemudian kuat kembali iman kami. Yang tadinya akidah kami, keyakinan kami begitu lemah, menjadi teguh akidah kami. Kemudian kata beliau, wa yaqinan, dan berganti dengan keyakinan. Yang tadinya kami tidak yakin, bahkan sudah berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah melihat beliau, mendengarkan nasihat beliau, maka kemudian akan timbul lagi keyakinan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul lagi keyakinan kami terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tuma'ninah, dan berganti dengan ketenangan hidup. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, ini nikmat besar, kenikmatan besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah ta'ala. Yang mempertemukan kita adalah iman, yang mengumpulkan kita adalah Islam, dan setiap dari kita tujuannya sama, datang ke tempat ini untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ilmu. Karena sesungguhnya di majelis ini terlalu banyak keberkahan yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa diberkahi oleh Allah fid dunia wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sangat banyak. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Banyak sekali kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya. Apakah itu nikmat yang zahir, yang nampak, ataukah nikmat yang batin, yang tidak nampak? Walhasil, barakallahu fikum, nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Nah, dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ada satu nikmat Allah yang luar biasa, nikmat yang sangat agung,
Nikmat yang sangat indah sekali. Nikmat apa jamaah sekalian? Nikmat itu telah Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat itu nikmat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wadhkuru, dan ingatlah. Wadhkuru, ingatlah oleh kalian. Apa yang harus kita ingat? Kata Allah, ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingat, jangan lupa. Karena kita ini manusia suka lupa. Sering lupa. Ya makanya sebagian ulama mengatakan, summiya insanan linisyanihi. Manusia itu disebut insan. Kenapa disebut manusia itu insanun? Ya, linisyanihi, karena dia suka lupa. Napo tak lupa? Ya, sedikit lupa isi. Cede-cede lupa isi. Gunci Motorola lupa, tinggal taruh. Ya, benena lupa itu. Loke kupas ae, sebab benena lupa benena. Lisi motor adek benena ribundi. Tiga beneko lupai. Cek dan lupa isi. Ya, dah poje tak lupa. Nah, manusia ini suka lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkuru, ingat selalu. Ingat selalu. Jangan pernah lupa. Wadhkuru itu ingat selalu ya. Selalu ingat, jangan lupa. Walaupun sesaat. Jangan pernah kamu lupakan hal ini. Jangan ingat hari ini, besok lupa lagi. Ketika dengar taklim, Masya Allah Ustaz. Pokoknya si pura pengajian, lupa isi. Selalu lupa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengingatnya? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan tadi di ayat sebelumnya, nikmat Allah yang begitu banyak. Sangat banyak. Maka dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menekankan pada ayat ini satu nikmat Allah ini. Banyak nikmat Allah yang harus kita ingat, tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan satu nikmat Allah yang harus kita ingat selalu, jangan lupa. Apa itu? Kata Allah, id kuntum a'daan. Ketika dulunya kalian bermusuhan. Subhanallah. Dulu kalian bermusuhan. Kita tahu kalau orang bermusuhan, apa yang dirasakan kalau kita bermusuhan? Hah? Apa yang dirasakan kalau kita bertengkar? Bermusuhan. Tidak ada yang nyaman. Iya kan? Idh qultum a'daan. Ketika dulunya kalian bermusuhan. Dan bermusuhannya di sini bukan permusuhan biasa yang dimaksud pada ayat ini. Bukan sekedar apa, baku bombe biasa, bukan. Ya. Tetapi permusuhan yang diinginkan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah di sini, permusuhan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi permusuhan sehebat itu. Permusuhan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan yang terjadi di antara mereka, yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, salah satu ulama tafsir.
ketika menjelaskan permusuhan mereka, kata Qatadah, kanu yadhbahun fiha. Mereka dahulu saling membantai. Jadi bukan sekedar bermusuhan mulut, bukan sekedar satu balik badannya, satu juga balik. Enggak mau ketemu, bukan sekedar itu. Tapi kata Qatadah, kanu yadhbahun. Mereka dulu itu saling membantai di antara mereka, saling membunuh. Subhanallah. Tidak ada kenyamanan, tidak ada rasa aman yang terjadi saat itu. Mereka saling membunuh. Dan yang saling membunuh ini jamaah sekalian bukan orang lain. Satu kabilah, satu suku, satu kampung. Bahkan ada di antara mereka satu nasab. Satu keluarga, bersaudara, saling membantai. Kanu yadbahun. Mereka dulu saling membantai. Kemudian ya'kulu syadiduhum dha'ifa. Orang yang kuatnya memakan orang yang lemahnya. Pokoknya kalau malam makai selesai. Orang yang kuat itu akan memakan, membantai orang yang lemah. Dan kalau ada orang yang lemah, selesai. Habis. Dihabisi orang-orang lemah. Subhanallah. Dan jamaah sekalian, itu terjadi bukan sebulan, 2 bulan. Pembantaian yang terjadi di antara mereka, saling memakan, saling mendolimi, saling menyikat di antara mereka, itu terjadi bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Berapa lama terjadi hal tersebut? Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan itu terjadi selama 120 tahun. Subhanallah. 120 tahun terjadi permusuhan di antara mereka. Setelah itu apa kata Allah? Setelah kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Allah satukan hati-hati kalian. Hati yang tadinya keras menjadi lembut. Hati yang kalinya dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, hasad, menjadi hilang, berubah menjadi kasih sayang. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Dan ini yang paling pokok, bersatunya hati. Bukan sekedar bersatunya badan. Karena ada orang badannya bersatu tapi hatinya tidak. Kelihatan bersatu tapi hati tidak. Hati pecah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka pecah. Maka yang Allah ingatkan adalah, nikmat yang besar ini adalah ketika Allah menyatukan hati-hati kalian. Maka jadilah kalian bersaudara dengan nikmatnya. Maka inilah nikmat besar, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, barakallahu fikum. Persaudaraan. Itu nikmat besar. Bersatunya hati-hati kita, lembutnya hati-hati kita terhadap saudara yang lain, itu merupakan nikmat besar yang Allah ingatkan. Wadhkuru, ingat selalu nikmat ini, jangan lupa. Sekali lagi kita suka lupa ya. Dan yang paling sering kita lupakan dalam kehidupan dunia ini, persaudaraan ini sering kita lupa. Sering. Barakallahu fikum. Dan nikmat ini jamaah sekalian luar biasa. Mengalahkan segala nikmat-nikmat dunia yang lain. Nikmat persaudaraan itu
mengalahkan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Lihat ketika terjadi perang Hunain. Masya Allah, perang Hunain. Nabi dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Mendapatkan harta rampasan para yang melimpah sekali. Luar biasa. Maka Nabi membagi ghanimah itu. Di antara sahabat dibagi. Semua sahabat mendapatkan bagian ghanimah kecuali orang-orang Ansar. Sahabat-sahabat Ansar tidak mendapatkan sedikit pun. Nabi tidak memberikan sedikit pun kepada mereka ghanimah. Sedikit pun tidak ada. Maka ketika mereka tidak mendapatkan ghanimah, sebagai manusia biasa, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati-hati mereka. Kenapa kita tidak dikasih? Wih magiro na bitta. Na dek gaga na reki. Kamu cek dek. Sementara yang lain dikasih. Ada yang dikasih 100 ekor onta. Bayangkan. Ada yang dikasih 100 ekor onta. Ada yang dikasih 200. Dan mereka yang dikasih 100 ekor onta adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Untuk dikuatkan. Mu'allaf. Kemudian Nabi memberikan kepada mereka dengan harapan mereka semakin cinta kepada Islam. Adapun sahabat Ansar tidak dikasih sedikit pun. Maka timbullah pembicaraan di antara mereka. Yang jelas pembicaraan yang ada semuanya kebaikan. Tidak ada sedikit pun kejelekan yang mereka ucapkan. Mereka hanya berkata barangkali Rasulullah akan kembali ke kampungnya. Dan akan meninggalkan kita semua. Kenapa? Karena Nabi hanya memberikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Mungkin ini isyarat bahwa Nabi akan kembali ke kampungnya dan meninggalkan Madinah, meninggalkan kita semua. Timbul pembicaraan. Sampailah ke telinga Rasulullah SAW apa yang terjadi di antara mereka. Maka Nabi tidak ingin membiarkan ini berlarut-larut. Ini bahaya, bisa disusupi syaitan. Ya kan begitu, biasanya seperti itu. Kalau tidak segera diselesaikan, pembicaraan yang satu dengan yang lain ditambahi, dikurangi, timbul buruk sangka, itu bahaya biasanya. Sangat mudah dimasuki oleh syaitan. Maka Nabi SAW segera berkata kepada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Ansar, kumpulkan mereka di sebuah kemah. Semuanya orang Ansar, jangan ada yang lain, jangan ada orang Muhajirin masuk. Semuanya orang Ansar, kumpulkan mereka di situ. Setelah kumpul panggil saya. Setelah mereka berkumpul, Nabi dipanggil. Ya Rasulullah, mereka sudah kumpul. Nabi masuk menemui mereka. Barakallahu fikum. Apa yang Nabi sampaikan saat itu kepada mereka? Subhanallah. Nabi mengatakan begini. Ya ma'syaral ansar. Wahai orang-orang Ansar. Alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi? Bukankah saya mendapati kalian dulunya sesat? Bukankah dulu saya dapati kalian sesat? Tidak mengerti mana jalan menuju Allah, mana jalan syaitan. Tidak mengerti mana jalan menuju surga Allah, mana jalan mengantar kepada azab Allah tabaraka wa ta'ala. Alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi? Bukankah aku dapati kalian dulu tersesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian dengan sebab saya. Saya menjadi sebab. Allah yang memberi hidayah. Mereka diam. Kalimat yang pertama dari Rasulullah menghentak hati mereka. Mereka terdiam. Kata Nabi, ajibu, jawab. Mereka terdiam. Kemudian Nabi menyebutkan nikmat yang kedua. Ya, yang tidak kalah besarnya nikmat ini dari nikmat yang pertama tadi. Apa kata Nabi? Alam ajidukum mutafarriqin. Bukankah aku dapati kalian dulunya berpecah belah? Berpecah belah kalian dulunya.
bermusuhan kalian dahulunya. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Fa'allafa bainakumullahu bi. Dalam riwayat yang lain, fajama'akumullahu bi. Kemudian setelah itu, Allah satukan hati-hati kalian juga disebabkan karena saya. Ya. Jelas ya? Nah. Dan seterusnya. Nabi sebutkan lagi yang ketiga, yang keempat. Mereka hanya diam. Ya. Kemudian jamaah sekalian, seketika Nabi menyebutkan tadi nikmat hidayah, nikmat disatukannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mereka bersaudara di atas agama Allah Tabaraka wa taala yang dulunya mereka bermusuhan, berpecah. Ketika Nabi menyebutkan itu, meneteslah air mata mereka. Subhanallah. Bercucuran air mata para sahabat. Ketika Nabi ingatkan kepada mereka tentang nikmat hidayah dan nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan. Mereka teringat bagaimana mereka saling menginjak-injak dulunya. Teringatlah mereka bagaimana mereka tidak bisa berkumpul bersama, makan satu meja, bercandaria, teringat semuanya. Setelah Allah berikan hidayah itu, subhanallah, Allah satukan hati-hati mereka. Teringat itu. Kemudian Nabi menyebutkan itu tadi, meneteslah air mata para sahabat Ansar, dan mereka hanya berkata, Allahu wa rasuluhu aman. Ketika Nabi berkata, jawab. Ayo keluarkan undang-undang kalian. Tidak ada yang mereka katakan kecuali mereka berkata, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih besar karunia-Nya. Kebaikan Allah itu lebih besar daripada apa yang kami lakukan. Nikmat Allah kepada kami jauh lebih besar. Pemberian Allah kepada kami jauh lebih besar daripada apa yang kami persembahkan. Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya aman. Yang lebih hebat karunia-Nya ya Rasulullah. Lihat jamaah sekalian. Lihat di sini. Lihat bagaimana Nabi menenangkan mereka. Ya, ketika mereka timbul masalah disebabkan karena harta dunia, harta ghanimah tadi, maka Nabi menenangkan mereka dengan mengingatkan nikmat yang lebih besar tadi. Nikmat hidayah dan nikmatul ukhuwah. Maka jamaah sekalian, jangan sampai nikmatul ukhuwah dirusak oleh dunia. Kalau Nabi SAW mengingatkan kepada mereka betapa besarnya nikmatul ukhuwah dan mentahkir, mentasgir, seakan-akan menghinakan nikmat dunia itu. Dunia itu tidak seberapa. Kambing 100 ekor itu yang membuat kalian sedih. Ingat, ada sesuatu yang lebih berharga bagi kalian, persaudaraan. Subhanallah. Sementara hari-hari ini banyak orang betul-betul lupa dengan persaudaraan. Hanya persoalan dunia. Persoalan apa? Persoalan 500.000, persoalan 1 juta. Tidak ada keamanan di antara mereka. Persoalan kecil. Kemudian mereka saling tahajur, saling menghajar, saling memboikot. Subhanallah. Sementara persaudaraan itu nikmat besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapa besarnya nikmat persaudaraan ini. Sampai-sampai jamaah sekalian, seandainya ada orang yang paling kaya di dunia ini, paling kaya, nomor kaya nomor 1, ya,
Orang kaya nomor satu di dunia ini memiliki semua yang ada di dunia ini. Dia punya tambang emas, tambang perak, semua tambang dia miliki. Tambang, semua jenis tambang ada. Tambang emas, tambang perak, tambang nikel, tambang dia. Abu Tambang namanya. Sampai dibelar Abu Tambang ya roh. Iga roh Abu Tambang. Magai? Mega tambang nah. Kemana nih? Tambang ulawa, tambang ada semua. Terus semua bisnis berhasil dia. Bisnis mobil, bisnis motor. Wah, luar biasa. Di mana-mana ada showroom, di mana di shopping, di mana ada. Hartanya luar biasa. Saya di bawang. Saya di Belena. Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah nikmat besar. Daripada dua pemanan. Barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, jamaah sekalian, seandainya orang yang paling kaya ini dengan harta yang dia miliki ingin mempersaudarakan dua orang yang bertikai, ingin menyatukan dua orang yang berselisih dengan harta yang dia miliki, tak akan sanggup dia. Tidak bisa. Tidak akan sanggup dia. Sekalipun dia ingin mengorbankan seluruh kekayaan yang dia miliki di dunia ini, tidak akan sanggup. Tidak bisa. Mungkin kalau persaudaraan badan bisa saja dia, tapi kalau mempersaudarakan hatinya nggak bisa. Kenapa? Karena hati-hati manusia bukan orang kaya memegang. Hati-hati manusia bukan dipegang oleh orang kaya, bukan dipegang oleh ustadz, bukan dipegang oleh syekh atau kiai. Siapa yang memegang hati manusia? Allah tabaraka wa ta'ala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara jari jemari Allah tabaraka wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya Allah. Allah yang memegang hati manusia. Maka Allah yang menyatukan hati manusia itu. Bukan orang kaya, bukan ustadz. Mereka hanya berusaha, mereka hanya menjadi sebab, sebagai Nabi menjadi sebab. Rasulullah tadi mengatakan, fa'allafakumullahu bi, maka Allah menyatukan hati-hati kalian dengan sebab saya. Allah yang menentukan segalanya. Maka jika seandainya kita ini mau berusaha, berjuang untuk menyatukan saudara kita yang bertikai, kita tidak sanggup. Sebab Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Allah menyebutkan di Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Jika seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang kamu miliki di dunia ini, kamu infakkan semuanya, kamu kerahkan semuanya yang kamu miliki di dunia ini, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Menunjukkan besarnya ini nikmat. Tidak sembarang ini jemaah sekalian. Biar bagaimana usaha kita untuk mendapatkan ini nikmat, tidak akan sanggup kita kalau Allah tidak menghendaki. Barakallahu fikum. Ada seorang ulama tabi'in, Abda bin Abi Lubabah. Abda bin Abi Lubabah mengatakan, suatu ketika saya ketemu dengan Mujahid. Saya bertemu dengan Mujahid bin Jabr al-Makki, salah satu ulama tafsir, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari kalangan tabi'in, ahli tafsir terkenal masyhur, Mujahid bin Jabr al-Makki. Saya ketemu dengan beliau. Kemudian tiba-tiba beliau memegang erat kedua tangan saya. Dipegang erat kedua tangan saya. Subhanallah.
Kemudian beliau mengatakan kepada saya, Mujahid mengatakan kepada saya, idza tara'al mutahabbani fillah. Jika dua orang yang saling mencintai karena Allah, dua orang yang bersaudara karena Allah, tara'a, saling bertemu. Saling bertemu. Apakah bertemu di jalan, bertemu di masjid, bertemu di pasar, bertemu di warkop, bertemu di mana saja. Jika dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena agama Allah, keduanya saling bertemu. Kemudian fa'akhadha ahaduhuma yada sahibihi. Kemudian salah satu dari keduanya mengambil tangan saudaranya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni beliau dan merahmati beliau. Amin. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, akramani wa akramakumullah. Jadi Mujahid Ibnu Jabr al-Makki sambil memegang kedua tangan Abdah bin Abi Lubabah, memegangnya dengan erat, beliau berkata, idza tara'al mutahabbani fillah. Jika dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara di atas agama Allah, bertemu. Kemudian fa'akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi. Kemudian yang satunya mengambil tangan yang lainnya. Maksudnya di sini berjabat tangan.
Disunnahkan kalau bertemu kita berjabat tangan. Iya. Fadhahika ilaihi. Kemudian yang satunya tersenyum kepadanya. Lihat jamaah sekalian. Ketika keduanya bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, kemudian mereka saling tersenyum. Satu tersenyum kepada yang lain, yang satu jangan membalas senyum juga. Maka apa yang terjadi kata beliau? Ya, tahatat khatayahuma, maka berguguranlah dosa-dosa keduanya. Rontoklah dosa-dosa keduanya, berguguranlah dosa-dosa keduanya. Sebagaimana bergugurannya daun dari pohon. Subhanallah. Demikian jamaah sekalian kata Mujahid bin Jabr al-Makki. Dan beliau ini berkata demikian, itu sesuai dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi tentang itu. Idza laqiya akhahul muslim, kata Nabi, kalau seorang bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia menjabat tangannya, maka berguguranlah dosa-dosanya, kata Nabi, sebagaimana bergugurannya daun dari pohon yang kering. Lihat, berguguran daun dari pohon yang kering. Fi yaumi rihin asif, di waktu bertiupnya angin sangat kencang. Coba bayangkan, ya, daun yang ada di mana? Di pohon yang sudah kering, kemudian datang angin kencang. Kira-kira ada yang tersisa daunnya? Tidak ada. Luar biasa. Kalau ada yang tersisa paling 1-2, ya, kata Nabi berguguran dosanya seperti itu. Luar biasa, rontok dosa-dosa itu. Jamaah sekalian, mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Gampang atau tidak ini amalan? Hah? Begitu mudahnya kita, dohirnya, begitu mudah mendapatkan ampunan dosa ini. Hanya sekedar apa? Ketemu saudara, terus jabat tangan, tersenyum. Setelah itu lepas, pulang, pergi masing-masing. Si runtuk isu seretak kula lenge, mak jamak ki, mak cawa-cawa ki. Setelah itu bubar. Apa yang didapatkan? Kata Nabi, keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berguguran dosa keduanya. Gampang? Gampang kalau orang bersaudara memang. Tapi nyatanya jamaah sekalian, ada orang kayak anu roy. Nah dia saudaranya dari jauh, kayak anu kuro, dewe lo joka kuro deh. Makai, kayak kuro warkop dewe lo kuro. Tidak mau ke situ, kenapa? Ada anu di situ. Kenapa dia? Bermusuhan kak, baku bombe kak. Itu kan susah. Paham ini? Tapi nyatanya susah diamalkan. Makanya jamaah sekalian, barakallahu fikum, ketika Mujahid berkata demikian kepada Abda, Abda mengatakan, inna hada la yasirun. Sesungguhnya ini betul-betul gampang nah. Gampang nadi. Lihat ucapan, inna hada la yasir. Sesungguhnya ini betul-betul mudah. Apa kata Mujahid? Lihat, ulama yang faqih, yang punya hibrah, yang melihat kondisi, bukan sekadar punya ilmu tapi punya pengalaman, punya tajarub. Lihat jemaah sekalian, barakallahu fiik. Apa kata Mujahid? La taqul dzalik. Jangan kamu mengatakan begitu. Jangan kamu berkata gampang. Jangan. Fa inna Allah qala ta'ala fi kitabih. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim,
Seandainya kamu ingin membelanjakan semua hartamu untuk menyatukan hati keduanya, kamu tidak bisa. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Tidak mudah itu. Tidak mudah mempraktekkan itu amalan. Tidak mudah. Kecuali betul-betul orang itu bersaudara. Bersaudara betul. Bukan hanya bersaudara badannya, tapi bersaudara hatinya. Itu baru bisa dipraktekkan. Tapi kalau ada orang hatinya tidak bersaudara, badannya juga tidak. Di mana coba? Seperti saya lihat tadi. Yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Kata Nabi dalam hadis. Itu yang terjadi. La yahillu li muslimin, kata Nabi, ayyahjura akhahu. Tidak boleh bagi seorang muslim memboikot, menghajar saudaranya lebih 3 hari. Tidak boleh, haram. Kalau ada yang berselisih, baca ini hadis. Ingat ini hadis. La yahil, tidak halal, haram bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Jadi tai-tai tacatai ro anutaro. Tacatai betul na si salah si bawa susurta. Tacatai memang ni. Oh, wetuku si salah si bawa susurku tanggalak si kue. Elekele proba supaya subuh si salah na ero. Dicatat. Oh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sebelum sholat subuh langsung harus kabaku baik ini. Kenapa? Elok ditelung ngesok. Nabi mengatakan tidak boleh lebih 3 hari. Tidak boleh lebih. Faman hajara akhahu, siapa yang memboikot saudaranya lebih 3 hari, famata, kemudian mati, dakhalan nar, masuk neraka dia. Coba lihat. Tidak main-main. Nigi-nigi, si Bombay, si bawah sesurna. Lewat di telung ngesok, dia pada si padecengi, na mati, matamay neraka. Itu kata Nabi. Waman hajara akhahu sana, siapa yang memboikot saudaranya sudah 1 tahun belum baikan, maka kana kasafki damihi, seperti dia telah menumpahkan darah saudaranya, seperti dia membunuh saudaranya. Coba, ngeri. Apalagi 3 tahun nih. 3 tahun nih dia pada si padeceng nih. 3 tahun nih si salah. Si sanu itu 3 tahun. Karena kalau kita berselisih masih sakit itu. Elok minum kopi kuro, masih patoli kopi nanang kek kuro. Coba bayangkan, mau ke situ minum kopi, nah ada kopinya di situ. Nah ada di situ, ada si jadi. Bajak pide, bajak kasih kuro. Coba. Yu'ridu hada, kata Nabi, seperti apa itu orang menghajar? Yu'ridu hada wa yu'ridu hada, yaltaqiyani, ketika keduanya bertemu di jalan. Ketika ketemu di jalan, 1 balik kanan, 1 belok apa? 1 balik kanan, 1 lari kencang. Kalau jalan di tempat masih bagus, jalan di tempat sambil hadap ke depan, hormat gerak. Nah, gitu. Jalan di tempat sambil hormat. Nah, bagus gitu. Ini tidak belok kiri atau belok kanan. Ya. Ada yang lari. Itu untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin berat, susah. Makanya tadi Mujahid mengatakan apa? Jangan bilang begitu, jangan bilang mudah. Kenyataannya tidak. Ya, mempersatukan hati orang itu susah. Dan itu buktinya banyak. Coba kalau ada orang sudah berselisih mau disatukan, susahnya itu. Susah. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ka kopi.
Bismillah. Kopi tanpa gula lagi. Luar biasa. Siap ini sampai sore. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ini tentang nikmat persaudaraan. Jadi persaudaraan itu nikmat sekali. Subhanallah. Ya, tidak bisa diukur dengan nikmat dunia, tidak bisa. Nikmat sekali. Subhanallah jamaah sekalian. Dan ketahuilah, nikmatnya persaudaraan itu akan terasa. Akan terasa itu. Kalau apa? Kapan nikmatnya persaudaraan terasa? Kira-kira kapan? Hah? Kalau diterapkan konsekuensinya, itu akan terasa itu. Nikmatnya persaudaraan pasti akan terasa ketika setiap orang menerapkan apa? Lawazimul ukhuwah. Keharusan dari persaudaraan. Ya tidak? Iya. Makanya kalau hanya sekedar saudara di mulut, tidak diterapkan itu konsekuensinya, itu tidak akan terasa nikmatnya. Nanti terasa betul-betul nikmat itu persaudaraan kalau setiap orang menerapkan konsekuensinya. Keharusan dari persaudaraan itu. Nah, apa konsekuensi persaudaraan? Banyak. Banyak. Ya. Kalau kita mampu menerapkan ini semua, maka akan betul-betul terasa nikmat. Yang pertama jamaah sekalian, cintailah untuk saudaramu, cintailah kebaikan untuk saudaramu sebagaimana engkau mencintainya. Sebagaimana engkau menyukai kebaikan itu. Itu satu. Terapkan itu dalam kehidupan kita. Cintai untuk saudaramu kebaikan sebagaimana engkau mencintai kebaikan itu kamu dapatkan. Itu maksudnya. Atau sebaliknya, bencilah ketika saudaramu mendapatkan kejelekan sebagaimana engkau juga tidak suka engkau mendapatkan itu kejelekan. Begitu. Jadi perlakukan saudaramu seperti engkau memperlakukan dirimu. Dan itu salah satu lawazim, konsekuensi persaudaraan. Kita harus begitu kepada saudara. Paham ini? Ya. Jangan egois. Jangan egois. Yang penting mesok kak. Iko malupu elok. Iko bawa motor. Yang penting mesok kak. Saudara lapar urusannya. Nah itu kan. Iya. Yang penting berhasil kak. Yang penting berhasil bisnisku. Yang penting laku baluk-balukku. Ya. Pokoknya dia berpikir bagaimana jualannya laku. Dia tidak pernah berpikir bagaimana saudaranya tidak laku jualannya. Ya kan? Kalau ingin melihat bagaimana indahnya persaudaraan, terapkan ini. Cintai untuk saudara kita kebaikan sebagaimana kita juga suka mendapatkan kebaikan itu. Anda suka jualan Anda laku? Iya, pasti Ustaz. Siapa yang tidak mau? Iya kan? Nah, begitu juga pada saudara Anda yang sama dengan Anda berjualan. Cintai juga, senang juga kalau jualan saudara Anda laku. Gitu. Itulah iman, itulah nikmat al-ukhuwah. Ya.
Jangan jangan mau menang sendiri. Ya. Bagaimana caranya jualan kulaku? Itu saja dia pikirkan. Jualan kulaku. Terus saudara tidak laku, jualan di samping tidak ada satupun pembeli. Tidak ada rasa sedihnya, kasihannya kok. Tidak ada. Orang kalau betul-betul imannya bagus akan menerapkan persaudaraan ini. Wah, sedih sekali rasanya saya lihat ini. Saudara tidak laku-laku barangnya kodong. Saya harus berusaha bagaimana laku juga ini. Sudahlah, biar ini saya beli deh. Supaya senang hatinya. Atau biar saya suruh anak saya, nak pergi beli barangnya itu kodong. Supaya laku ki. Supaya senang ki juga, semangat ki lagi jualan. Itu baru persaudaraan yang hebat. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, ada orang betul-betul orang bilang kau disipak. Majaklah ada sipaklah. Agak. Nah lihat ini pembeli. Tunggu ya. Pas lihat pembeli, tawar-menawar. Dia juga pasarkan barangnya. Ayo. Sengaja. Ayo ini. Dia tahu di sampingnya itu harganya 100.000. Dia banting harga. Tujuannya supaya pindah pembeli itu ke dia. Ini jubah ini 80.000. Akhirnya saudaranya tadi yang sudah mau bayar tidak jadi bayar, pindah ke samping. Ini namanya kok disipak. Majak sipak. Dan itu dilarang dalam agama. Tidak boleh itu. Haram. Kata Nabi SAW, La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh sebagian kalian bertransaksi terhadap transaksi saudara kalian yang lain. Tidak boleh. Biarkan dulu dia selesai. Kalau sudah selesai ternyata tidak jadi beli, baru ditawari ini ada barang. Tapi kalau sementara orang bertransaksi, tidak boleh kita cokdok. Tidak boleh, walaupun ya dikemas halus. Ada jubah, ini gini. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian orang supaya ke dia. Itu tidak boleh, haram itu. Dan itu merusak persaudaraan saudara. Itu yang merusak persaudaraan dalam jual beli. Iya. Maka cintai untuk saudara Anda. Kebaikan sebagaimana Anda cinta itu kebaikan. Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian. Perhatikan. Subhanallah. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Para ulama berkata, kalau ada ayat atau hadis, ada dalil disebutkan tidak beriman kalian, maka itu indikasi, itu tanda, itu dosa besar. Itu dosa besar itu. Kalau ada dalil mengatakan tidak beriman kalian, tandanya itu dosa besar dilakukan itu. Kenapa? Karena dikatakan tidak beriman. Siapa yang dikatakan oleh Nabi tidak beriman? Ya, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Begitu. Cintailah kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita cinta kebaikan itu kita dapatkan. Kalau Anda tidak bisa seperti ini, maka Nabi mengatakan la yu'min. Tidak beriman kalian. Tidak beriman. Jelas ya? Ini yang pertama. Lakukan ini. Laksanakan ini konsekuensi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau kita suka keluarga kita dalam keadaan baik, kita juga suka saudara kita keluarganya begitu. Kan begitu. Jangan kemudian kita tidak mau saudara keluarga kita, istri kita, anak kita dapat masalah, kita tidak mau begitu kan? Maka begitu juga kita tidak mau keluarga, istrinya saudara kita, anaknya saudara kita dapat masalah, kita juga tidak mau begitu. Begitu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, barakallahu fik, ada anak muda datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, idzalli bizina, tolong izinkan saya berzina." Coba. Anak muda datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Minta izin berzina. Kenapa? Saking hebatnya fitnah yang dia rasakan, fitnah wanita, sampai minta izin. Siapa tahu ada izin? Kan kalau dilakukan tidak izin berdosa. Siapa tahu kalau izinkan dikasihkan izin kan tidak berdosa. Datang ke Nabi minta izin berzina. Wah, sahabat yang ada di situ, coba lihat reaksi sahabat. Fazajarahun nas. Maka sahabat-sahabat menghardiknya. Mereka mengatakan mah. Sahabat berkata mah. Diam. Berhenti. Itu sahabat reaksi. Reaksi sahabat ketika ada maksiat. Begitu. Orang yang ada iman itu ada reaksi kalau ada maksiat. Mah. Berhenti. Tapi Nabi paham kondisi anak muda. Nabi paham kenapa sampai anak muda minta izin. Masih bagus sih anak muda karena minta izin. Ya kan? Menunjukkan ada kesadaran, ada rasa takut kepada Allah. Kata Nabi, bawa dia mendekat ke saya. Bawa mendekat. Dikasih dekat. Setelah dekat, Nabi bilang begini, "Wahai syabab, wahai saudaraku, atuhibbunahu li ummik?" Apakah kamu suka itu terjadi pada ibumu? Coba lihat. Dibuka pikirannya. Wahai anak muda, apakah kamu suka itu terjadi pada ibumu? Seandainya saya izinkan kamu berzina, baru kamu zinahi ibunya orang, ya, atau ada orang menzinahi ibumu. Seandainya ada muda berzinahi ibumu, kamu suka enggak? Mau enggak kamu? Apa kata anak muda? La wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah ya Rasul, saya tidak mau. Apa kata Nabi? Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu pula orang lain tidak mau ibu-ibu mereka dizinahi. Begitu juga orang lain tidak mau. Sebagaimana kamu tidak mau. Kemudian Nabi berkata, ya, apa tuhibbunahu libnatik? Apakah kamu suka kalau itu terjadi pada anak perempuanmu? La wallahi ya Rasulullah. Tidak mau saya Rasulullah. Demi Allah saya tidak mau. Anak perempuan saya seperti itu kodong. Dan kita tentunya tidak mau. Tidak rela anak perempuan kita digitukan oleh orang lain. Tidak mau kita. Maka sebagian orang itu, ya, walaupun sebagian dalam agama, sebagian orang ketika melihat putrinya berjalan bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, bukan mahramnya, maka sebagian orang menangkap laki-laki itu, memukul kepala sampai mati. Kecemburuan seorang bapak melihat anak gadisnya seperti itu. La wallah, tidak demi Allah, saya tidak mau. Tidak mau saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walan nas yuhibbunahu li banatihim. Demikian pula manusia tidak mau anak-anak gadisnya diperlakukan demikian oleh kamu. Tidak mau orang. Maka jamaah sekalian, kalau kita tidak mau istri kita, anak kita, ya, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka jangan perlakukan begitu istrinya orang, saudara. Jangan begitu istri orang, chat istri orang. Kalau Anda adalah orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau Anda sudah belajar 20 tahun, jenggotnya sudah 1 meter panjangnya, masih chat istri orang, keterlaluan saudara Anda itu. Keterlaluan. Merusak rumah tangga orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dah beriman kalian.
Anda tidak beriman, kata Nabi, sampai kalian menyukai untuk saudara kalian apa yang kalian sukai untuk diri kalian. Setelah itu Nabi memegang dadanya itu anak muda. Setelah dibuka pikirannya, dibuka dadanya, Nabi doakan, Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu waghfir dhanbahu. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hatinya ini anak muda. Jagalah kemaluannya dan ampunilah dosanya. Subhanallah, doa yang luar biasa. Dan ini sangat pantas untuk selalu kita baca. Bukan hanya anak muda, orang tua juga. Ya, jangan kira anak muda, ya, mereka tuh tambah tua deh. Ya, ha? Semakin matoa deh, semakin liwa-liwa. Kalau ada orang tua taliwa-liwa, wah taliwa-liwa to pacalana po Allah Ta'ala. Dari kong kata matoa dia lalu imate. Masih nak cecet istrinya orang, apalagi berzina, naudzubillah. Maka Nabi menyebutkan salah satu 3 golongan manusia yang kelak la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara di hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikannya di hari kiamat, walahum adzabun alim, untuknya azab pedih. 3 golongan manusia, salah satu di antaranya syekhun zanin, orang tua tapi masih berzina, matoa nih, ya, talodak mahanan nih, talodak diutukna, maloga mahanan nih onder dilna, matoa nih, taliwa-liwa. Ya. Dan ada juga yang seperti itu, sudah tua tapi la ilaha illallah. Luar biasa. Barakallahu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahim. Itu yang pertama ya. Jadi cintailah untuk saudara apa yang kita cintai untuk diri kita. Subhanallah, lihat. Lawazimul ukhuwah, persaudaraan ini, konsekuensi persaudaraan ini sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita ingin melihat indahnya persaudaraan, lihatlah indahnya persaudaraan sahabat. Tiada tandingannya. Contohnya mereka dalam bersaudara. Lihat jamaah sekalian, ketika terjadi perang Yarmuk, maka di saat itu ada 3 sahabat yang terluka parah. Terluka parah 3 sahabat ini. Ya, sampai mereka tidak bisa bangkit, tidak bisa bergerak saking parahnya itu luka. Yang pertama Ayyas bin Abi Rabi'ah, yang kedua Al-Harith ibnu Hisham, yang ketiga Ikrimah anaknya Abu Jahal. 3 orang sahabat ini. Salah satu ketiga sahabat ini dulu sangat memusuhi Nabi. Sangat memusuhi Nabi. Bahkan salah satu di antara ketiganya itu sudah pernah didoakan Nabi dilaknat. Tapi kemudian Allah berhidayah kepada mereka. Lihat yang terjadi, 3-tiganya terluka parah. Maka Ayyas bin Abi Rabi'ah meminta dibawakan air minum, mau minum. Tolong bawakan air minum, saya mau minum. Dibawakan air minum kepada beliau. Ketika beliau ingin minum air itu, dilihat oleh Ikrimah. Ikrimah melihat itu air minum. Tapi Ikrimah tidak mau ngomong, saya mau minum. Tapi nampak sekali Ikrimah sangat ingin itu air minum. Maka Ayyas bin Abi Rabi'ah mengatakan, idfa'hu ilai. Berikanlah air minum ini kepada beliau. Subhanallah. Berikan air minum ini kepada beliau. Dia tidak pikirkan dirinya. Dia mau mendapatkan air minum, sebagaimana dia juga ingin saudaranya juga mendapatkan seperti itu. Apa kata beliau? Bahkan didahulukan. Ayo berikan air minum kepada dia, nanti bisa saya. Diamin dulu. Masya Allah. Dibawakanlah air minum itu kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah ingin meminum air minum itu, maka dilihat oleh Al-Harith ibnu Hisham. 3 orang tadi. Maka Ikrimah melihat, Al-Harith ibnu Hisham mau juga. Kata Ikrimah, bawakan kepada dia ini air minum. Dibawakan kepada Al-Harith. Ketika Harith ingin minum, Harith melihat Rabi'ah tadi yang pertama tadi mau minum. Mau minum dia, bawakan ke dia. Dibawakan air minum itu kepada Ayyas bin Abi Rabi'ah. Belum sempat diminum oleh Ayyas, meninggal.
Meninggal beliau. Setelah itu dibawa lagi ke Ikrimah, sampai di sana meninggal Ikrimah. Dibawa lagi ke yang ketiga, meninggal juga. Subhanallah. Syahid. Subhanallah. Lihat persaudaraan yang begitu indah sekali. Tidak memikirkan dirinya sendiri, memikirkan saudara. Mana orang-orang yang seperti ini masa kita? Mana? Mana? Langka didapatkan, sulit didapatkan. Barakallahu fiik. Yang kedua di antara lawazim, konsekuensi persaudaraan itu adalah barakallahu fikum, ya. Ini tadi persoalan dunia ini ya, mencintai kebaikan saudara untuk persoalan dunia. Apalagi persoalan agama tentunya. Kalau kita suka, kita masuk surga. Begitu juga kita mencintai saudara kita masuk surga. Jangan mau masuk surga sendiri. Akhirnya orang bilang itu anu sana itu. Iya, alaina bilang wataba surga. Tidak, kita juga mau saudara kita masuk surga. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat, salah satu sahabat, atuhibbul jannah? Nabi berkata kepada sahabat ini, saya lupa nama sahabat itu, atuhibbul jannah? Kamu suka surga enggak? Kata sahabat itu, iya tentu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Kalau begitu, tuhibbuhu li nafsik, tuhibbuhu li akhik, kama tuhibbuhu li nafsik. Kalau begitu, cintailah untuk ya dirimu, cintailah untuk saudaramu masuk surga, sebagaimana kamu juga pengen dirimu masuk surga. Kalau kita senang dapat hidayah, kita juga berharap saudara kita dapat hidayah seperti kita. Kalau kita mendapatkan ilmu, kita juga cinta saudara kita dapat ilmu. Alhamdulillah saya sudah bisa belajar, dimudahkan oleh Allah belajar ilmu agama. Maka begitu juga kepada saudara. Lihat saudara kita, kenapa kita tidak pergi belajar? Terkendala biaya, oh gampang. Gitu baru saudara. Berapa biaya? Sekian. Oke, saya tanggung semuanya. Satu aja saya tidak tanggung. Apa itu kalau kamu masuk WC? Tidak bisa saya tanggung itu. Yang lainnya oke. Tanggung mana? Ayo belajar. Begitu. Iya. Kalau kita cinta di majelis ilmu ini, kita mendapatkan tempat duduk yang enak. Begitu juga saudara. Kita juga ingin saudara kita bisa duduk bersama kita menikmati suguhan-suguhan ilmu agama. Maka ketika kita bilang saudara kita berdiri, sini ke, ini ada tempat duduk. Begitu saudara. Jangan dibiarkan berdiri orang terus. Sementara di tempat kita masih ada tempat. Kenapa? Ustaz, tasekku. Ale taseta. Ambil itu tasta. Amankan. Biarkan orang duduk di situ. Gitu. Baik. Kemudian berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana panitia? Baik. Alhamdulillah, mega mupa kopi. Capu pela pakok paja. Itu kopiku ya, aku capu dia paja nak tu. Aku mega mupa tu. Mega mupa toh? Ku capu di kopi paja nak tu. Ya. Baik, masih ada waktu alhamdulillah. Sekira habis waktu. Jamaah sekalian yang kedua. Dicatat itu ya, dicatat baru kita amalkan. Jangan kita hanya duduk mendengar, pendengar setia masuk ya, sebentar dan lupa isi. Ya. Dan lupa isi. Itu ingat tadi kita memang sering lupa ya, makanya Allah katakan wadhkuru, ingat selalu. Ini nikmat. Dan laksanakan konsekuensinya dalam hidup kita sehari-hari gitu. Baik, yang kedua adalah menolong saudara kita. Tolonglah dia ketika dibutuh. Tolonglah dia ketika butuh ditolong. Tolong. Bantu dia ketika butuh dibantu.
Ajan ami tai bawang nih. Naita di susurun na meddu. Meddui. Memotor na meddu susurun na. Ay. Nabalak tomi motorok na. Iya. Tidak peduli. Tolonglah saudara ketika dia butuh pertolongan kita. Sesuai kemampuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, di atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berikan manfaat. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Nabi mengatakan, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu manusia yang paling bagus. Nah, ketika saudara kita butuh bantuan, bantu dia. Tolong dia. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Iya. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat bagaimana sahabat, kita kembali kepada sahabat lagi. Bagaimana mereka dalam menerapkan persaudaraan ini. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Lihat, Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah tidak punya apa-apa. Karena orang yang berhijrah tidak membawa hartanya. Sehingga sampai di Madinah tidak punya apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada duit, tidak ada tempat tinggal. Tidak ada apa-apa sedikit pun. Dan butuh bantuan. Lihat apa kata Sa'ad bin Rabi. Melihat saudaranya kesulitan hidupnya. Tidak ada tempat tinggalnya. Tidak ada makanannya. Tidak ada ininya. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, ana aktsarul ansari mala. Saya adalah orang Ansar yang paling kaya. Saya orang yang paling kaya di sini. Maka fa uqsimu laka nisfain. Maka saya ingin membagi dua hartaku. Setengahnya untukmu ambil, setengahnya untuk saya. Lihat. Luar biasa. Ya. Bisa kayak begitu. Lihat saudara kekurangan. Saya punya harta ini. Saya punya gaji 20 juta. 10 juta kita, 10 juta saya. Setengah atas. Susah. Kenapa susah? Karena iman kita tidak sama dengan imannya Sa'ad bin Rabi. Karena persaudaraan itu, mesin penggeraknya persaudaraan itu iman. Semakin hebat iman, semakin hebat persaudaraan itu biasanya. Lihat Sa'ad bin Rabi. Dia bilang apa tadi? Saya bagi dua. Setengah untuk kita, setengah untuk saya. Bahkan dia berkata, sampai dia berkata ya, tapi ini jangan dicontoh ya. Ya, jangan dicontoh ini. Dia bilang begini, wali mera'atan. Dan saya punya dua istri. Dua beneku. Dua istriku. Lihatlah yang mana di antara keduanya kamu suka. Pilih ini. Tigamu puji. Setelah itu sampaikan kepada aku, ini saya suka, saya talak dia, saya lepaskan dia, setelah habis masa iddahnya nikahi. Subhanallah, sampai segitu. Luar biasa ini. Susahnya. Wih. Dia bisa sekedar lupau. Dia gak bisa sepau. Kayak ini. Kita tidak tahu ini hati dari mana ini. Hati dari mana ini hati sahabat ini? Subhanallah. Makanya wajar kalau mereka dipilih oleh Allah jadi sahabat Nabi. Karena apa? Karena mereka hatinya paling baik. Hati mereka hati yang paling bagus. Iman yang paling hebat. Coba lihat ini. Saya bagi dua hartaku. Terus istriku. Saya ceraikan satu. Kita nikahi satu. Ya, barakallah, luar biasa. Hati-hati jangan salah paham, nah. Siapa tahu ada salah paham. Wih, berbeda lah. Nggak.
Dan ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Awal-awal Islam ini, sebelum turun ayat hijab, tidak boleh kita dengan perempuan. Ini terjadi awal-awal Islam. Sebelum turun ayat-ayat tentang hijab. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, suatu ketika ada sahabat datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ana rajulun majhud. Ya Rasulullah, saya ini seseorang yang tertimpa kesulitan kodong. Weh, tertimpa kesulitan, betul-betul butuh bantuan. Ya, kalau di masa dulu kan jujur-jujur orang ya. Kalau memang butuh bantuan, terpaksa datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ana rajulun majhud. Saya adalah orang yang butuh bantuan. Maka datanglah Nabi, menyuruh orang, coba datang ke rumah istri. Dan utus orang, datang ke istri saya, tanya dia, ada sesuatu yang bisa kita kasih ini orang kodong. Itu Nabi. Tidak langsung mengatakan, ayo open donasi. Nggak, dia dulu. Nabi dulu. Nggak. Nabi langsung mengirim orang ke rumah-rumah istrinya. Berapa istri Nabi itu? Masya Allah. Ya. Ke rumahnya ini, ruangnya ini. Apa jawaban setiap istrinya? Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illal ma. Demi Allah yang mengutus engkau wahai Rasulullah dengan benar, dengan kebenaran. Tidak ada, kami tidak punya apa-apa kecuali air minum. Wai mi bawar di bolai. Dek gaga nandre, dek gaga, tidak ada apa-apa. Hanya air yang ada di rumah. Semua istri Nabi bilang begitu. Lihatlah wahai bapak ibu sekalian, betapa susahnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Coba bayangkan jamaah sekalian, apa yang ada di rumahnya istri Nabi? Cuma air putih, air minum. Masya Allah. Tidak ada apa-apa. Nah ini ribolai, dede. Wai rinuta lagi kemana nih? Engkani kagan waterna, engkani aquana, engkani mineralna, bahkan mineral la pakai sesak. Coba bayangkan. Kalau berbicara air minum, bahkan penjual air minum dia. Tapi dia mereka dari kena, dia dapat dari ke, deh, makasih tuh makasih, deh, susah ada kehidupan, deh. Padahal penjual air minum itu. Belum lagi kalau kita berbicara makanan, makanannya melimpah di rumah. Ya. Ele-kele, kopi, sanggara uti, napero le-kele, elo si lohoro aga si, cambo si, pure lohoro na cambo si, pokoknya, mak betul babuana. Tapi raja dareke, dia dapat jabat dareke, weh, magi tuh mereka sih tuh. Tidak ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah istri Nabi. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang mengeluh. Mereka hanya berkata ke Nabi, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Tidak ada kecuali air minum. Maka terpaksa Nabi melimpahkan kepada yang lain. Ayo, man minkum yudhifu hadhihi laila. Siapa di antara kalian yang ingin memberikan makan malam kepada orang ini? Maka Abu Talha, Masya Allah. Abu Talha ada di samping kita. Masya Allah. Semoga beliau betul-betul menjadi Abu Talha Al-Ansari. Masya Allah. Abu Talha berkata, saya ya Rasulullah yang menjamunya. Masya Allah. Tidak lempar sana, lempar sini. Lempar ke forum, lempar ke sini. Lempar ke grup 1, grup 2, grup 3 sampai grup 20. Tidak ada yang berespon. Apa gunanya grup dibuat? Tidak ada yang berespon. Payah betul persaudaraan ini. Padahal apa? Padahal hanya minta apa? Ini kodong ada orang mau makan pagi, tidak ada warna. Transfer ke Sairo 20 sebu. Tidak ada yang berespon. Susah betul. Ya, Abu Talha saya. Pulanglah dia ke rumah istrinya. Tanya istrinya, istriku, kita ini Masya Allah, ada tamu Nabi nih. Kita mendapatkan kehormatan. Kenapa?
ada makan malam untuk tamu kita. Apa ada sabina? Enggak ada. Tidak ada. Tapi lihatlah istri orang-orang dulu, Masya Allah. Tidak, wih, agak tuh itu. Tidak ada wahai suamiku. Kecuali makanan untuk anak kita. Ada tapi untuk anak kita ini, makan malamnya anak kita. Ya, mati ini ke Pak Kamal. Ya, jadi pada sapu kopi, negamu pak kopi, campuri di gelati. Jadi jamaah sekalian, Masya Allah. Jadi apa tadi? Oh, lupa ini. Dia bilang begini wahai istriku. Itu makanannya anak tak kasih itu tamu tak kasih dia. Betul. Sekali lagi kita tidak tahu ini hati dari mana. Terus bagaimana nak tak kalau lapar ke kodok? Begini kerjasama yang baik suami istri luar biasa. Kata Abu Talha kepada istrinya, anak tak kasih tidur ki. Pokoknya kasih tidur ki. Sebelum dia lapar kasih tidur memang. Karena kalau sudah lapar baru kasih tidur, tidak terlalu tidur. Nah, jadi sebelum lapar kasih tidur memang, cepat kasih tidur. Setelah dia tidur, matikan cepat lampu. Kenapa dimatikan lampu? Elok kiga? Taruh senang. Taruh senang sama kau. Taruh senang jolo. Bukan begitu maksudku. Apa pale? Oh begini. Matikan lampu supaya ketika tamu datang lihat lampu sudah mati, dia mengira kita sudah makan malam dan sudah mau tidur. Coba, subhanallah. Kan orang kalau matikan lampu, nah itu tidur lah. Pura itu manre. Kan begitu. Kalau sudah matikan lampu mau tidur sudah makan. Itu maksudnya. Oh, wasa gelok ki. Dek ma. Ya, begitu kan? Barakallah. Jamaah sekalian. Jadi oke, kata istrinya oke, siap. Masya Allah. Istri yang luar biasa. Yang begini kita mau cari ini. Yang disebutkan oleh Nabi, ya, tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Istri yang menolongmu untuk perkara akhiratmu. Ini. Kalau ada istri begini pertahankan. Kalau mau ditambah, ya terserah nih. Saya cuma mengatakan pertahankan. Kalau mau ditambah terserah kita. Urusan kita itu. Kayak gitu. Tapi pertahankan ini. Masya Allah. Kalau ada jeleknya, lebur kejelekannya dengan ini dia. Kalau dia menolong kita untuk akhirat, Masya Allah, luar biasa. Ini yang kita cari dalam hidup ini. Membantu kita untuk akhirat. Menolong kita, menguatkan kita untuk akhirat kita. Kata dia oke. Akhirnya dilakukan. Makanlah tamu tersebut dalam keadaan anak Abu Talha, istrinya, anaknya kelaparan malam itu. Dilewati dengan lapar malam itu. Begitu pagi-pagi, datang Abu Talha tergesa-gesa ketemu Nabi. Belum lagi Abu Talha duduk, Nabi sudah berkata kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, laqad ajaballah min sani'ikum hadhihi al-lailah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul kagum kepada kalian berdua terhadap apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Biasa. Kagum Allah kepada kalian berdua. Turunlah ayat Al-Quran. Bayangkan Allah turunkan ayat Al-Quran terkait dengan beliau dibaca sampai hari kiamat. Kata Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri, walau mereka sangat butuh dengan apa yang mereka berikan kepada saudaranya. Subhanallah. Dan ini susah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya, tolonglah saudara ketika dia butuh pertolongan kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, husiba rajulun man kana qablakum. Ada orang sebelum kalian dihisab oleh Allah di hari kiamat. Masya Allah. Dihisab oleh Allah di hari kiamat orang ini. Ketika dia dihisab, ternyata apa kata Nabi? Falam yujad lahu minal khairi syai'. Ternyata tidak didapati satupun kebaikannya. Ketika dihisab, tidak didapati satupun kebaikannya kecuali satu. Kecuali ada satu ini. Apa itu? Mungkin kebaikan besar yang dimaksud.
ternyata tidak didapati kebaikan hebatnya kecuali satu. Ada satu kebaikan luar biasa. Apa itu? Ya, illa annahu kana yukhalitun nas. Ya, hanya saja ini orang ketika hidup di dunia, dia bermuamalah dengan manusia. Bergaul dengan saudaranya dengan muamalah pergaulan yang sangat indah sekali. Apa itu? Kana musiran. Dia adalah orang yang berlapang, memiliki kelapangan harta. Ini orang-orang kaya di dunia. Maka dia berkata kepada anaknya. Dia berkata kepada anaknya, anakku, banyak orang yang kita kasih utang. Banyak orang yang sulit, butuh bantuan, butuh utang, kita kasih utang. Ini termasuk menolong saudara. Butuh bantuan duit, kasih. Kalau mau dia utang, ya utangi dia. Ya, tapi jangan lupa, beda itu orang berutang sekarang orang dulu. Kalau orang dulu berutang, tanggung jawab. Kalau orang sekarang, mentum. Wah, pokoknya. Ya? Nah, kalau datang minta duit, minta mau diutangi, senyumnya murah. Obral senyum. Tapi kalau begitu ditagih luar biasa. Setengah mati kita tagih. Ya, barakallahu fikum. Jadi jawab sekalian, dia berkata kepada anak-anaknya, nak, tolong pergi tagih orang-orang yang berutang kepada kita. Kalau mereka kesulitan, nak, kalau mereka kesulitan, kasih tempo waktu. Kasih tempo waktu. Kalau mereka betul-betul tidak bisa, lunaskan utangnya, lunaskan saja. Bayangkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Allah mengatakan ketika dihisab, nahnu ahaqqu bidzalika. Kita lah yang lebih berhak daripada orang itu. Kita yang lebih berhak daripada orang itu, kata Allah. Maka Allah berkata, tajawazu anhu, ampunilah, ya, biarkan dia, artinya diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya jamaah sekalian, disebabkan karena apa? Memberikan keringanan, kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan. Ya, kita sering mendengar ada anjing yang haus itu kan, dikasih minum. Dikasih minum itu anjing haus. Apa balasannya? Syakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepadanya. Wa ghafara lahu. Allah ampuni dosanya. Wa adkhalahu Allahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal apa yang dia tolong? Anjing. Anjing yang haus dikasih minum. Dibantu. Yang kesulitan. Ya, kalau anjing saja dikasih minum karena kesulitan, apalagi orang yang kasih minum. Nah, apalagi orang yang beriman. Nah, apalagi orang yang sedang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, dikasih minum semua. Masya Allah. Cuma saya yang kasih minum ini. Yang lain tidak. Tapi ada jari minum. Air putih ya. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini diantara konsekuensi dari persaudaraan kita, itu bantu saudara ketika mereka butuh bantuan, ketika mereka butuh kesulitan, ketika mendapatkan kesulitan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong saudaranya selama orang itu menolong. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada lagi beberapa perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari persaudaraan. Ya, diantaranya adalah menutup aibnya saudara kita, tutupi aibnya, jangan sebar aibnya saudara kita kemana-mana, kemudian jangan menggolimi saudara kita, dan yang lainnya dari konsekuensi persaudaraan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkan segala ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk tetap ya berjalan di atas ukhuwah al-islamiyah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman-taman surga yang ada di dunia ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.